Hukumnya dalam Islam jika melakukan pesta pernikahan seperti zaman sekarang sudah menjadi tradisi, sedangkan kita tahu niat pesta adalah beritahu jika si Fulan bin Fulan sudah nikah. Masalah terbesar dalam hal biasanya orang kaya diundang, orang miskin tidak diundang, pemetaannya luar biasa. Maka tujuan daripada nikah itu iklan, supaya jangan jadi fitnah. Dosen nengok, ini ngaji sholat rajin tapi bonceng perempuan, kenapa kau bonceng dia? Biniku pak. Maka diundanglah semua hadir, iklan. Kata Nabi SAW, "A'linu", umumkan nikah ini, waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid supaya orang tahu, wadribu, pukulkan duf, pukulkan dulu. Bismillah, tawassalna billah, la 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 la. Pukulkan nasib. Selamat pengantin baru, duduk bersanding di depan ramai. Menengok ramai-ramai. Tapi sekarang pernikahan sudah kehilangan maknanya. Yang diundang bupati, wali kota, gubernur, yang di dekat rumah tak diundang. Jangan sampai. Undang semuanya, hadir, jangan ada maksiat. Saya beberapa kali tak datang undangan gara-gara penyanyi pakai rok pendek. Sampai hati Ustaz tak datang anak kami nikah ya. Saya datang, saya bilang, kenapa Ustaz tak masuk? Takut saya. Nanti saya tengok keyboard menyumbang lagu, saya agak 2-3 lagu. Maka saya langsung balik. Baru turun dari mobil, sudah disambutnya dengan lagu Jatuh Bangun. Mana kita mau turun? Apakah orang yang berzina harus dirajam? Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki, pezina perempuan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah nikah, tanam sebelah setengah badan dalam tanah, lempar pakai batu sampai mati. Tapi sekarang tak bisa kita terapkan. Kalau kita gali tanah, dilempar, maka kita semua ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia karena tidak ada dalam institusi kita. Bisa tak kita laksanakan ini? Andai 7 kata tak dibuang, bisa. Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata hilang. Gimana ceritanya bisa hilang? Cari sendiri. Andai ada 7 kata itu, kita bisa terapkan hukum rajam di Rokan Hulu. Kenapa? Ada payung hukumnya. Pancasila, 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dihilangkan, maka tak bisa lagi diterapkan. Maka bagi yang sudah maaf cakap berzina, cara taubatnya bagaimana? Mandi taubat. Gimana mandi taubat tuh Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mana yang basah duluan Pak Ustaz? Terserahlah. Kalau kebetulan salto di sungai, batang lubuk terjun, kepala duluan. Kalau melompek ke bawah, kaki duluan. Pak Ustaz, apakah kalau saya mandi di sungai batang lubuk itu hilang dosa saya? Kalau di tengah sungai itu kau mandi, pas banjir bukan cuma dosa hilang, kau pun hilang sekali. Setelah mandi, sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah Fatihah ayat, sujud, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, habis. Ayatnya bebas. Setelah itu astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Datang ke tuan-tuan guru, minta dudukkan zikir supaya hilang Allah, 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 Allah. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Bersih. Banyak-banyak sedekah, infak, sesali yang masa lalu. Nanti kalau ada tablik akbar di masjid, tablik akbar beserta muhasabah zikir. Minta, ya Allah, dosa kami begitu banyak ya. Apa yang kau tangiskan tadi? Menyesal aku masa lalu ku bergelimang dosa. Kau menangis kenapa? Aku tak tahu. Tengok orang nangis, aku nangis juga. Kami 5 bersaudara perempuan semua. Sementara ibu saya sudah meninggal dunia 12 tahun yang lalu. Ayah sudah tidak menikah lagi. Ayah saya tidak menikah lagi. Adakah batasan-batasan anak perempuan saat merawat ayahnya yang sedang sakit? Apakah diperbolehkan menantu yang menggantikan posisi? Tidak. Anak perempuan itulah yang mengurus. Karena menantunya itu tetap juga. Tapi beda dengan aurat yang disebabkan dari nasab dengan musaharah. Menantu ini karena musaharah. Karena dia nikah dengan anak kita baru ada hubungan. Sedangkan ini darah daging kita. Tapi kalau membersihkan vital tetap juga. Sedangkan memandikan jenazah pun tetap ditutup dengan selendang. Makanya bukan tontonan. Ini kalau ada mandikan jenazah semua orang nengok, tutup. Nah ini. Tetap bersihkan dia, maaf cakap cebokkan dia.
Masalah pasangkan kalau dia pakai keteter, pakai ini tak bisa pakai selang segala macam, itu tetap anak. Kalau menantu laki-laki, okey, sesama laki-laki tak masalah. Tapi menantu perempuan tidak. Anak perempuannya mau ngurus baik, tak jadi masalah. Karena itu ayah kandung dia, tapi tetap dengan menjaga, ditutupkan auratnya, tetap jaga dengan kelembutan. Berapa kali dia membesarkan kita, merawat kita. Ini adalah tiket kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hukumnya, apa sah atau tidak jika berwuduk mandi wajib dalam kamar mandi yang dalamnya ada WC? Dulu WC aja, mandi di sebelah ada dindingnya. Sekarang demi efisiensi WC bersatu dengan tempat mandi. Apakah sah mandi wajib di tempat ada WC-nya? Sah, tidak jadi masalah. Hanya saja tak boleh menyebut nama Allah di dalam. Karena Nabi diucapkan salam 3 kali, Nabi tak menjawab. Assalamualaikum. Nabi diam. Assalamualaikum. Nabi diam. Kenapa Nabi diam? Tak boleh menyebut Allah dalam tempat yang ada WC-nya. Maka berniatnya dalam hati saja. Tapi kalau tak ada, nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardhu alayya lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil akbari. Tapi kalau ada WC, diam. Dalam. Di dalam saja, tak boleh. Sedangkan cincin tak dibawa Nabi ke WC. Nabi kalau mau masuk WC, cincinnya dibuka. Karena cincin Nabi ada tulisan Muhammad Rasulullah. Dibukanya letaknya pintu. Kita jangan letak pintu, hilang. Jika mandi menggunakan bak mandi yang kurang dari 2 kulah, jika percikan air masuk ke dalam bak mandi, apakah mandi itu menjadi sah? Air dalam mazhab Syafi'i bisa menjadi mustakmal. Mazhab Syafi'i tingkat ihtiyat kehati-hatiannya hebat. Makanya tak dimasukkan tangan ke dalam ember. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, masukkannya tangan. Cuci tangan, masuk ke dalam. Mazhab Syafi'i hati-hatinya tingkat tinggi. Maka dituangkan dari gayung itu ke tangan. Bukan masuk ke dalam. Ini bak. Mandi di tepi bak. Sampo masuk, sabun masuk, air liurnya pun masuk ke dalam. Lalu diambilnya. Maka alangkah baiknya dari keran yang mengalir diambil. Atau baknya besar lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 60 cm kali 60 cm. Balik dari sini ukur bak-bak kita masing-masing. Kalau baknya pendek kecil, itu bisa nanti tidak sah karena airnya bisa menjadi mustakmal ataupun paling tidak ada was-was dalam hati, was-was. Apalagi dia sering nonton was-was, nanti menjadi was-was. Apa pendapat Ustaz tentang berita di internet bahwa kiamat akan terjadi 1477, umur dunia tak sampai 1500 tahun lagi? Bedakan antara hadis dengan interpretasi terhadap hadis. Tak ada hadis menyebut kita akan kiamat 1500. Tapi ada ulama yang berijtihad lalu dia ceramah. Positifnya ada. Apa positifnya? Banyak pemabuk-pemabuk taubat. Pemakai sabu sudah sakau. Kau tahu tak? Sebentar lagi kiamat. Apa kata dia? Obat dia. Itu yang pakar dalam bidang itu Ustadz Zulkifli M. Ali dari Payakumbuh. Ustadz spesialis hari kiamat. Jadi sekarang Ustadz ini udah ada spesialisnya. Ada Ustadz spesialis zikir, Ustadz Arifin Ilham. Ada Ustadz spesialis sodakoh aja, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Ada spesialis kiamat aja. Ada Ustadz. Yang saya takutnya itu Ustadz apa tuh? Ustadz jenazah tuh. Asal nengok dia ingat mati aja. Jadi itu ijtihad, bukan hadis Nabi. Bolehkah menjalankan kotak infak saat khotib sedang khutbah? Boleh. Tak boleh jalan. Kalau rokan hulu tidak membolehkan kotak infak berjalan di depan, caranya adalah semua orang rokan hulu langsung gaji potong atas. Macam di Itali, Vatikan, semua gaji orang yang mengaku Roman Katolik, siapa yang di ID card-nya dibuat religion, agama, Roman Katolik, langsung potong atas per 10. Makanya gereja tak ada kotak berjalan. Kalau mau, buat perda rokan hulu, potong atas. Tak ada lagi kotak berjalan. Selama tidak ada potong atas, kotak berjalan. Kalau tidak, duit tak keluar. Kotak itu bagus juga untuk membangunkan yang mengantuk-ngantuk. Pukulkan ke lututnya agak 2 kali. Bolehkah makan uang hasil denda riba? Uang denda itu riba. Riba jenis kedua. Riba pertama, kupinjam Ustadz Noprizal 1 juta, ku bayar 1.200.000. Riba. Jenis kedua, ku pinjam uang Ustadz 1 juta, ku balikkan 1 juta. Tapi kalau terlambat 2 hari, ku bayar 1.200.000. Terlambat 3 hari, ku bayar. Maka ini jenis riba, jenis kedua. Riba. Yang makan riba, doanya tak dikabulkan Allah. Ya Allah, lidah kau makan riba.
Lidah yang makan riba tak dikabulkan Allah. Lidah yang kau pakai makan riba, lidah itu juga kau pakai berdoa. Kecuali lidahnya dua, satu untuk berdoa, satu untuk makan riba.